Hai, perkenalkan kami anggota kelompok drama Bawang Putih Bawang Merah. Saya Klesya Rowegoria sebagai narator. Saya Naila Nazodini sebagai bawang putih. Saya Audia sebagai ibu bawang merah. Saya Gistiar Murdaini sebagai bawang merah. Saya Bilkis Ada Putri sebagai bibi. Saya Michelle sebagai nenek. Saya Cesa Zara sebagai bapak bawang putih. Dan Kami Properti. Saya Brigita Berta MC. Saya Zahra Masyita. Saya Rifani Patriana. Saya Fatima Febri Aulia. Dan saya Nafiza Nur Sasmita sebagai properti. Selamat menyaksikan. Alkisah pada dahulu kala di sebuah desa yang asri hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meski dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu sangat cepat meninggalkan kita? Sudahlah nak, ini memang sudah takdirnya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Aku sama siapa sekarang kalau tidak ada ibu ya? Yang berlalu biarlah berlalu. Di sini kamu masih punya ayah yang selalu menjaga kamu. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya berbincang. Bawang Putih, ini ibu bawakan makanan untuk kamu dan ayah kamu ya. Waduh, kok repot-repot bu? Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan ya sama ibu kalau butuh bantuan. Ya sudah, ibu pamit pulang dulu ya. Iya bu. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, ayah rasa kamu butuh peran seorang ibu nak. Ayah khawatir jika ayah sudah tiada, siapa yang akan merawat kamu nanti? Jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, atau kamu setuju? Aku sudah begitu percaya dengan keputusan ayah. Lagi pula, ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah kalau begitu, ayah akan memperlihatkan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah, ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semuanya pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei Bawang Putih, kerjamu jangan malas-malasan saja. Sana balas-balas rumah.
Baiklah Bu, akan saya lakukan. Putih, jangan lupa, kau juga harus mencucikan bajuku dan membereskan barang-barangku hari ini. Baik Kak, akan saya kerjakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Ayah! Ayah! Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu semenjak sang ayah sudah tiada. Sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Hei Bang Putih, kerjamu jangan malas-malasan saja. Kamu harus bangun pagi-pagi setiap hari. Jangan lupa bereskan makanan juga. Baik Bu, saya mengetahuinya, akan saya kerjakan. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tiri pasti akan sangat marah. Namun Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih karena baju ibu terbawa arus ketika Putih sedang mencucinya. Apa? Dasar ceroboh. Jangan berani pulang kalau kamu belum menemukan baju itu. Cepat, cari sana. Baik, Bu. Dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun Bawang Putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti, memperiksanya setiap juliran akar pohon yang mendorong ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu yang tersangkut di sana. Namun, pencarian Bawang Putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Bi. Ya nak, yang bisa Bibi bantu? Apakah Bibi ada melihat baju berwarna merah yang hanyut lewat sini? Oh, baju berwarna merah ya? Iya, tadi Bibi ada melihatnya nak. Coba kamu telusuri sungai ini hingga ujung. Di sana ada sebuah gubuk ditinggali seorang nenek. Mungkin baju yang kamu cari sudah sampai di sana nak. Baik, Bi. Terima kasih ya. Ya, sama-sama nak. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang Putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang ia temui, hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi. Ya, Nak. Kamu siapa? Saya Bawang Putih, Nek. Saya datang ke sini ingin menanyakan sesuatu. Apakah Nenek ada melihat baju ibu saya lewat sungai ini? Baju berwarna merah itu ya nak? Ya, tadi nenek melihatnya tersangkut depan rumahku. Sayang sekali, padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu. Tapi dengan syarat, kamu harus tinggal di sini beberapa hari. Aku sudah lama tidak mempunyai teman ngobrol dan butuh ditemani. Bagaimana? Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek dan tinggal bersama Nenek. Asalkan Nenek tidak bosan saja sama saya.
Akhirnya bawang putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah sang nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil bawang putih. Nak, Iya, Nek. sudah genap seminggu kamu tinggal di sini. Aku sangat senang kepadamu karena kamu sangat baik hati dan juga berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sesuai janjiku, kamu boleh membawa baju ini pulang ke rumahmu. Dan satu lagi, kamu boleh memilih salah satu dari labu ini sebagai hadiah. Waduh, gak usah repot-repot, Nek. Ayolah bawang putih, tidak apa-apa. Ya sudah, saya pilih yang kecil saja. Kenapa yang kecil? Gak apa-apa, Nek. Saya takut tidak kuat jika membawa yang besar. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf saya baru kembali. Saya baru berhasil mendapatkan baju Ibu. Ini bajunya. Heh, gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini labu. Saya baru dapat dari nenek-nenek. Sini, berikan labunya. Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Gembel, dapat dari mana kamu labu berisi emas dan permata ini? Iya, dari mana kamu mendapatkan buah ajaib ini? Saya mendapatkan ini Dari mana, Putih? Jawab! Saya mendapatkan labu ini dari nenek-nenek yang baru berhasil mendapatkan baju Ibu. Saya menginap bersama nenek itu selama seminggu dan diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan bawang putih. Baiklah, Ibu. Cepat cuci baju di sungai. Baik, Ibu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek ada melihat baju berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Ya, nenek tahu. Kalau kamu ingin baju itu kembali, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Akan kutemani nenek. Selama seminggu, bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakannya secara asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya nenek memberikanku labu sebagai hadiah karena telah menemani nenek? Ya sudah, kamu boleh memilih salah satu dari labu ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, sana, cuci baju di sungai. Baiklah, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas. Cerita bawang merah dan bawang putih pun tamat. Terima kasih.